Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, bagian 4. Kebahagiaan itu masalah. Sekitar 2500 tahun lalu, di kaki bukit Himalaya yang sekarang dikenal dengan Nepal, tinggallah di sebuah istana yang megah, seorang raja yang menunggu kelahiran seorang putra. Terhadap anaknya ini, sang raja memiliki sebuah ide besar. Ia akan membuat hidup anaknya sempurna. Putra mahkota tidak akan pernah mengenal apa yang disebut penderitaan. Setiap kebutuhan dan keinginannya senantiasa akan dipenuhi. Raja mendirikan dinding yang tinggi mengelilingi istana untuk mencegah pangeran mengetahui dunia luar. Ia memanjakan anaknya, melimpahinya dengan makanan dan hadiah, mengelilinginya dengan para pelayan yang melayani setiap perengikannya. Dan seperti yang direncanakan, anak tersebut tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Seluruh masa kecil pangeran berjalan seperti ini. Meskipun mendapat kemewahan dan kelimpahan, pangeran itu menjadi anak yang muda yang judes. Tidak lama, setiap pengalaman terasa hampa dan tidak bernilai. Masalahnya adalah, apapun yang diberikan sang ayah tampak tidak pernah cukup, tidak pernah berarti apapun. Di suatu malam yang sudah larut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang ada di balik dinding. Ia menyuruh salah satu pelayan untuk mengantarkannya ke desa setempat. Dan apa yang ia lihat di sana menakutkannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang yang kesakitan, bahkan orang yang sekarat. Si pangeran kembali ke istana dan mendapati dirinya berada dalam sejenis krisis eksistensial karena tidak mampu mencerna apa yang dilihatnya barusan. Ia menjadi galau atas semua perkara dan banyak mengeluh. Dan seperti anak muda pada umumnya, pangeran pada akhirnya menyalahkan ayahnya atas segala hal yang telah dilakukan sang ayah kepadanya. Masalahnya terletak pada kekayaan, pikir pangeran, dan itu membuatnya sangat menderita. Sehingga hidupnya terlihat begitu tak berarti, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun, tanpa disadari, pangeran justru menjadi seperti, bahkan melebihi ayahnya. Ia memiliki ide besar juga. Ia tidak hanya akan melarikan diri, dia berencana melepaskan kekayaannya, keluarganya, dan semua yang dimilikinya. Lalu tinggal di jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana ia akan membuat dirinya kelaparan, tersiksa, dan mengemis sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya. Malam berikutnya, pangeran menyelinap keluar dari istana lagi. Kali ini, ia tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun, ia hidup seperti seorang gelandangan, sampah masyarakat yang dibuang dan dilupakan, seperti kotoran anjing yang merengek di bagian paling bawah. Dan seperti yang direncanakan, pangeran sangat menderita. Dia merasakan penderitaan lewat penyakit, kelaparan, rasa sakit, kesepian, dan membusuk. Dia menghadapi jurang kematian. Cukup sering hanya makan satu keping kacang setiap hari. Beberapa tahun berlalu, lalu beberapa tahun lagi, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Sang pangeran mulai menyadari kalau hidup yang penuh penderitaan ini tidak seperti yang diharapkannya. Ia tidak memberi pencerahan yang ia maui. Ini tidak berhasil mengungkap misteri dunia atau justru akhir dunia yang lebih dalam. Malahan, pangeran menemukan jenis pemahaman yang selalu ada dalam benak sebagian orang, bahwa penderitaan sangat menyebalkan dan tidak ada makanannya juga. Sama halnya dengan tujuan, dan pangeran pun sampai pada kesimpulan bahwa ide besarnya itu seperti ide ayahnya. Pada realitanya, sungguh sebuah ide yang buruk dan dia harus segera melakukan sesuatu yang lain.
Dalam kondisi benar-benar bingung, pangeran membersihkan dirinya dan menuju sebuah pohon yang besar di dekat sungai. Ia memutuskan untuk tetap duduk di bawah pohon itu hingga ia mendapat ide besar lainnya. Seperti yang dikisahkan dalam legenda, si pangeran yang bingung itu bertapa di bawah pohon selama 49 hari. Tentu kita tidak usah mendiskusikan apakah mungkin seseorang bisa duduk di tempat yang sama selama 49 hari. Yang jelas, bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu itu, sang pangeran menemukan sejumlah kesadaran yang mendalam. Salah satu kesadaran adalah bahwa hidup itu sendiri adalah suatu bentuk penderitaan. Orang kaya menderita karena hartanya. Orang miskin menderita karena kemiskinannya. Orang yang tidak punya keluarga menderita karena mereka tidak punya keluarga. Orang yang mengejar kenikmatan duniawi menderita karena kenikmatan duniawinya. Orang yang tidak merasakan kenikmatan duniawi menderita karena tidak pernah merasakannya. Bukan berarti semua penderitaan itu sama. Beberapa penderitaan tentu lebih menyakitkan ketimbang penderitaan yang lain. Meskipun demikian, kita semua pasti menderita. Tahun demi tahun berlalu. Pangeran mendirikan bangunan filosofinya sendiri lalu menyebarkannya ke pelosok dunia. Dan ini menjadi prinsip pertama dan utama, bahwa rasa sakit dan kehidupan tidak dapat diletakkan dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Pangeran itu kemudian dikenal sebagai Buddha. Dan andai kata kita belum pernah mendengarnya, pribadi ini sungguh luar biasa. Ada sebuah premis yang mendasari semua asumsi dan keyakinan kita. Premis itu adalah bahwa kebahagiaan itu bersifat algoritmik, bisa diotak-atik dan diperoleh dan dicapai. Seperti masa sekolah, hukum, atau membangun set Lego yang sangat rumit. Jika saya mencapai X, maka saya akan bahagia. Jika saya terlihat seperti Y, maka saya akan bahagia. Jika saya dapat mencapai seorang seperti Z, maka saya akan bahagia. Premis inilah masalahnya. Kebahagiaan bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan. Ketidakpuasan dan kegelisahan merupakan bagian yang inheren dari sifat manusia. Dan seperti yang akan kita lihat bersama, komponen yang penting untuk menciptakan kebahagiaan yang konsisten. Sang Buddha menyampaikan pendapatnya dari perspektif teologis dan filosofis. Saya juga akan memberikan argumen yang sama di bab ini. Namun, saya akan lebih biologis dan dengan perumpamaan seekor panda. Sekian.